Dia kan suka makan kotoran kucing ya. Nah itu buat dia itu karena dia udah nggak bisa bedain. Jadi pokoknya gini, sesuatu yang menarik buat dia ya udah gitu ya. Hai guys, kali ini kita bersama dengan Bugi ya. Bugi ini umurnya sudah mau 14 tahun, ya, jadi sudah cukup senior, sangat senior. Tapi yang menarik dari Bugi itu kira-kira berapa tahun yang lalu ya? Ada 2 tahun yang lalu ya? Ya, 2 tahun yang lalu papanya datang bersama Bugi karena papanya mau pergi ke Singapura untuk bekerja dan merasa tidak nyaman meninggalkan Bugi sendirian di rumah ya, karena waktu itu Bugi cuma sendiri, mama papanya bekerja. Nah, jadi pada saat itu saya berusaha untuk bertanya sama Bugi kenapa gitu ya, apakah dia oke nggak gitu kalau dia ditinggal karena papanya harus bekerja. Nah, jawabannya, jadi kalau saya lihat waktu itu Bapak bucin banget sama dia. Jadi papanya yang khawatir gitu ya meninggalkan Bugi untuk bekerja. Nah, ternyata jawaban Bugi itu wise banget. Jadi Bugi bilang, gimana Pak? Waktu itu dia bilang? Iya, dia malah kasih ujangan, semacam kayak ujangan gitu untuk bekerja di sana nggak apa-apa, baik-baik aja, silahkan bekerja. Tapi harus ingat bekerjanya yang benar gitu, yang harus tahan godaan. Nah itu dia. Dia tahu ya, saya udah ya 13 tahun lebih ya sama dia gitu. Saya waktu dari saya yang muda, mungkin dia lihat kali mudanya saya kayak gimana. Jadi ya gitu. Pengakuan. Terus Bapak udah oke dong, melakukan semua pekerjaan dengan baik ya. Kemudian sekarang sudah pindah lagi ke Bali. Iya, sudah. Udah nggak di sana lagi ya. Ya, jadi itu lucu banget. Jadi dia dengan tegarnya gitu ya, dengan wise-nya dia bilang nggak apa-apa kok, aku di rumah nggak masalah gitu ya. Papa mau kerja aja, nggak usah pusing gitu ya. Nah, lalu kemudian selang berapa lama ya Pak? Setahun kali ada ya? Iya. Lalu kemudian kembali lagi ya, konsul lagi ya? Iya. Karena waktu itu Bapak mau nanya lagi ya, dia oke-oke aja nggak gitu ya? Iya. Waktu itu ya, karena ditinggal pergi ya? Iya. Sama ada kondisi, saya lihat sih emang ternyata balik sini ya ada perubahan gitu, dari kondisi fisik dia udah semakin tua, jadi saya pengen konsul aja. Oke. Kalau waktu itu 2 kali ya, sempet ya? Iya. Ya, yang Bapak balik, kemudian nanya lagi sama dia ya. Iya. Sesudah Bapak bekerja di sana, lalu dia bagaimana ya? Iya. Nah, itu juga lucu sih guys. Jadi waktu itu saya coba tanya ya, dan dia dengan cool banget gitu ya, jaim banget, cool banget. Lalu dia bilang, nggak apa-apa kok, aku oke-oke aja. Kenapa sih pusing amat, tuh mau kerja aja gitu. Jadi kalau saya lihat papanya yang lebih khawatir sama Bugi, sementara Buginya bilang, emangnya kenapa saya di rumah sehat-sehat aja, nggak ada apa-apa gitu ya. Jadi kalau saya lihat dia dewasa banget sih. Nah, kali ini Bugi datang lagi ya, dengan kondisi yang sudah jauh lebih kelihatan lebih tua ya, karena mungkin dia sudah punya problem dengan jantungnya, betul ya, dengan livernya. Nah, sekarang Bugi juga punya problem karena di awal dia tidak bisa membedakan antara siang dan malam, ya. Nah, lalu kemudian mamanya sempat konsul dengan tim ya. Nah, katanya orientasinya sudah mulai berubah karena dia mungkin sudah mulai matanya sudah terganggu sehingga dia nggak bisa lagi membedakan siang dan malam ya. Buat dia sama aja mungkin gitu ya. Oke, jadi hari ini problemnya Bugi itu kita mau tahu ya, apa sih yang dia rasakan saat ini gitu, kira-kira gitu ya. Karena
menurut saya anak ini luar biasa sih kalau menurut saya gitu ya. Oke, kita coba cek ya. Ini kan lebih karena masalah degenerasi karena tua aja ya, karena umur gitu ya. Ya tapi saya hanya membalance supaya dia tidak terpengaruh dengan itu gitu loh, itu aja sih. Kemudian dia kan suka makan kotoran kucing ya. Nah itu buat dia itu karena dia udah nggak bisa bedain. Jadi pokoknya gini, sesuatu yang menarik buat dia ya udah gitu ya. Secara emosi mirip kan gini, kalau dia tua dia memang ada perubahan ya secara emosinya dia segala macam gitu. Nah so far kalau saya lihat dia tipikal anak yang lebih ngotot aja gitu. Jadi kalau itu wangi dia pengen tahu itu apa gitu ya. Jadi kalau dia melihat merasakan itu enak dalam pikiran dia ya udah dia akan ambil gitu loh. Seperti itu. Jadi kadang-kadang saya cuma bilang sama dia, masa kotoran kucing kamu makan gitu ya. Nah tapi yang jadi problem itu kan dia dia udah susah untuk dia membedakan. Pokoknya itu sesuatu yang menurut dia lewat pikirannya itu enak gitu, ya kan? Baunya menyengat. Iya. Nah, saya agak sulit untuk memberitahu dia karena dia nggak bisa melihat fisik kan, gitu loh. Jadi buat dia hanya berdasarkan bau. Nah, yang saya khawatirkan kalau saya cut itu nafsu makannya juga ngedrop, gitu loh. Jadi better kalau menurut saya secepatnya itu bisa diangkat aja, gitu loh. Ya mungkin kucingnya yang tinggal di toilet training, iya. Ya itu banyak sih, sebenarnya bisa ya, udah ada pasirnya. Iya. Marahin aja gitu. Dia ngerti, cuman nanti perlu tanyain juga tuh kenapa. Iya. Soalnya kasihan buat dianya sih gitu loh, ya kan. Sementara kalau saya lihat ini kan saya balancing semuanya. Nah saya menurut saya gitu ya. Saat ini tuh semua yang ada pada dia itu masih oke gitu loh. Ya jadi nafsu makan dia bagus, semangat dia bagus gitu loh. Nah saya nggak mau mengubah itu gitu. Karena kalau kita ubah kita kan nggak tahu reaksinya dari badan dia apa gitu. Menurut saya harusnya ini masih oke lah buat dia dengan umur segini ya gitu. Dengan umur 14 tahun dan dia masih punya semangat. Ibaratnya giginya juga masih bagus gitu loh. Iya kan? Ya semuanya lah ya, kalau menurut saya dia masih oke banget lah gitu. Oke. Oh tadi dia bilang, kamu digini-giniin seneng nggak? Iya seneng. Ya, diunyel-unyel gini seneng. Ya bukan unyel-unyel yang ini ya, yang melemahkan ya. Lebih kepada sebenarnya dia seneng-seneng aja sih. Saya nggak lucu aja gitu ya. Lucunya tuh dia merasa bahwa ya kenapa juga aku harus sedih gitu, dia kayak gitu. Ya kan, ya dijalanin aja gitu ya. Seperti itu kira-kira. Ada pesan-pesan lagi nggak dok buat kita? Enggak sih, dia nggak banyak ini sih. Cuma kalau saya lihat ada pergeseran aja ya. Ya ada pergeseran dalam artian sekarang itu dia mungkin kalau dengan dulu dia lebih yang energi positif masih gede banget gitu ya. Ini juga masih gitu ya. Dalam kondisi yang seperti ini saya masih merasakan dia masih memberikan semua yang dia bisa kasih dia kasih gitu ya. Nah tapi kalau saya lihat saat sekarang ini dia lebih yang udahlah nggak apa-apa gitu. Jadi nggak banyak, memang udah nggak ada menuntut, nggak ada apa-apa gitu. Kalau dulu kan mungkin masih yang udah ayo dong memberikan motivasi itu kan kuat banget gitu ya. Ayo kerja aja nggak apa-apa gitu ya kan. Ayo biar semangat atau apa gitu ya. Nah kalau sekarang lebih yang
ya udah gitu. Kira-kira gitu. Kalau mereka kan biasanya tambah tua, tambah pesimis ya, tambah yang aduh nanti kalau aku ini gimana, kayak melo banget gitu ya. Kalau ini tuh enggak gitu, nggak ada melo-melonya gitu. Tapi ya itu kayak orang jadinya, tapi bedanya dia nggak punya post power syndrome gitu ya. Dia masih tetap seperti itu, masih semangat. Maksudnya dia masih bisa, apa kalau gua nggak boleh, gua mau lawan, kenapa enggak gitu loh. Nah itu kayak, jadi semangatnya malah dapatnya tambah banyak kalau saya lihat. Nah tapi di satu sisi dia sudah mulai bergeser. Kalau dulu kan perhatiannya pada orang tuanya, ya kan, apa-apa mama papanya nih gitu ya, yang nomor satu yang dia duluin segala macem. Kalau sekarang dia kayaknya seperti orang yang udah gini loh, tugasnya sudah selesai gitu ya, saya mau me time dengan waktu saya gitu ya. Jadi kayak gitu. Jadi seperti orang tua yang tugasnya udah beres karena anak-anaknya udah gede gitu ya. Jadi saya sekarang boleh dong menikmati masa tua saya. Nah itu dia tuh kayak gitu. Lucu sih gitu ya. Maksudnya malah kita yang bingung kan, dia mungkin dia ini kali ya sedih kali atau bete kali, kita nggak terlalu perhatiin dia lagi. Enggak juga, iya. Enggak. Salah lagi kan. Kemarin dia udah salah, sekarang salah lagi. Dan dia benar-benar konsisten sih. Ya, jadi memang konsisten dalam artian sebenarnya sifat dia masih mirip seperti waktu dia muda kemarin. Gitu loh, yang udah nggak apa-apa, mau pergi-pergi aja, nggak usah gara-gara aku jadi batalin pergi, karena ini kan untuk pekerjaan. Nah itu kan gitu ya waktu dulu. Nah sekarang pun sebenarnya masih konsisten. Ya udah nggak masalah gitu ya. Tapi dia udah yang lebih, ya udah kan udah beres, aku mau me time boleh dong gitu. Jadi kalau aku maunya gini kenapa sih? Nah itu. Makanya kenapa dia nggak mau dikungkung, nggak mau dibatesin gitu. Lebih stubborn gitu ya. Kalau dulu kita gendong, ya udah dia ngikut, kosong dia bisa. Ya dia nggak mau ya udah gua nggak mau, kenapa mesti dipaksa gitu, kayak gitu. Oke guys, itu menarik sekali ya. Jadi Ibu Gi ini tipikal anak yang dia merasa bahwa tugas dia untuk memberikan semua hal positif ya, memberikan unconditional love-nya dia untuk mama papahnya itu sudah beres gitu, kira-kira seperti itu. Dan sekarang dia masih dengan semangat yang luar biasa, semangat 45, dia masih punya aktivitas. Menurut dia punya pekerjaan, dia punya aktivitas ya. Dan saya tidak mau meng-cut itu meskipun dia punya jantung, dia punya problem pada jantungnya, ya pasti dia punya jantung ya. Tapi dia punya problem pada jantungnya, pada livernya ya. Nah, saya tidak mau meng-cut itu. Kenapa? Karena kalau saya cut, saya khawatir dia malah jadi menurun semangatnya ya. Karena diingatkan bahwa dia punya problem di situ. Jadi menurut saya biarkan saja dia punya aktivitas, karena aktivitas itu yang membuat dia bertambah sehat. Ya, ternyata dia cukup mirroring dengan Opung meskipun mungkin tidak pernah ketemu, tapi menurut saya Opung juga tipikalnya tidak beda jauh. Mungkin perlu dilihat juga, jangan-jangan Opung juga tipikal orang yang dia solve problem dia dengan cepat, ya, punya motivasi, ya. Dan itu luar biasa pasti ya. Jadi saran saya biarkan saja. Kadang-kadang orang tua kita semakin mereka bertambah usia, kita yang kadang-kadang menarik energi mereka, ya kan? Karena kita khawatir, jangan ini, jangan itu. Padahal sebenarnya mereka menjadi lebih sehat dengan mereka beraktivitas secara fisik ya. Karena kalau udah kecapean juga pasti mereka berhenti gitu loh, kira-kira gitu. Tapi kadang-kadang kita yang menarik energi itu memenjarakan mereka ya. Karena kita merasa kita sayang, tapi pada akhirnya sebenarnya kita memenjarakan mereka, sebenarnya itu begitu. Jadi biarkan saja mereka mau beraktivitas apapun, selama kita tahu itu bukan memanjat pohon. Kira-kira gitu ya. Ya kalaupun itu seperti itu, kalau dia mampu ya why not ya gitu loh. Oke, guys. Jadi hari ini kita belajar banyak dari Bu Gi. Bu Gi memang memberikan unconditional love dia, ya, di usia dia tua, dia tetap punya semangat 45. Bagaimana dengan kita, ya? Kalau kita masih bisa punya semangat yang hebat untuk berkarya, ya kita tetap harus positive thinking dan tetap berkarya. Oke guys, see you semuanya, ya. Thank you, bye.